untuk mengawal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Jadi sejarahnya waktu itu pada saat letter of intent, World Bank maupun IMF meminta Indonesia punya undang-undang yang pro rakyat, ya kan? Salah satunya undang-undang persaingan usaha, undang-undang perlindungan konsumen, yang ketiga undang-undang HAM menyusul. Nah, kami dibentuk atas undang-undang perlindungan konsumen itu ada 3 lembaga: Badan Perlindungan Konsumen Nasional, ada LPKSN, itu seperti YLKI, itu di-endorse oleh undang-undang itu. Yang ketiga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, itu ada di kota kabupaten. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan perlindungan konsumen di daerah diserahkan kepada pemerintah provinsi. Nah, tapi karena keistimewaan Aceh, provinsi bisa juga membuat konun yang memberikan kewenangan juga kepada kota kabupaten. Ya. Tapi kalau di daerah lain ya terkunci di situ. Ya. Undang-undang nomor berapa? 23 pemerintah daerah. Oh. Ya. Pasal berapa? Ini konsekuensinya nih. Iya. Oke. Ya. 23 tahun. Di lampiran ada Pak. Kewenangan ada di lampiran. Oh iya. Ya. Nah, pelaksanaan di Provinsi Aceh, kebetulan saya ditugaskan untuk melakukan evaluasi, monitoring evaluasi kelembagaan sudah cukup baik. Terbukti Provinsi Aceh tahun lalu mendapat peringkat 3 nasional untuk penyelenggaraan pelaksanaan perlindungan konsumen. Walaupun demikian, peringkat 3 ini menurut kami masih jauh dari ideal. Ya. Dari sekian kota kabupaten yang ada di Nanggro ini, baru 3 yang ada BPSK-nya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumennya. Ya. Baru 3, ya. Dari sekian kota kabupaten. Dari 3 itu 1 pun sudah megap-megap, ya kan? Nah, ini mohon nanti didorong supaya Banda Aceh pun belum ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumennya. Ya. Jadi masih jauh dari ideal. Yeah. Nah, secara rata-rata nasional indeks keberdayaan konsumen kita 40 sekian. Sementara di Aceh baru 25. Ya. Kalau di Eropa sudah 53 sekian. Nah, kita masih jauh dari ideal. Nah, kami mohon juga supaya teman-teman di legislatif Aceh mendorong proses ini. Ya, mendorong proses ini dari sisi anggaran, dari pengawasan, juga mendorong program-program termasuk konun-konun yang comply, apalagi ini negeri syariah. Ya. Sebenarnya ajaran-ajaran syariah kita itu sangat mendorong proses-proses yang menjaga, ya kan? Saya lihat misalnya nih masalah muamalah perdagangan, semua itu kan pro rakyat, ajaran syariah kita ini, ya kan? Contoh kata kenyamanan itu ada di undang-undang itu. Nah, kenyamanan dari konsumen ini kan musola atau tempat ibadah di mal-mal misalnya. Apakah sudah nyaman? Masih di basement, kena knalpot dan sebagainya, ya kan? Terus apakah cara berdagangan kita ini sesuai dengan syariah atau undang-undang positif kita? Misalnya yang sederhana saja, apakah harga itu dicantumkan, ya kan? Di warung-warung banyak yang belum. Padahal kalau di undang-undang positif, undang-undang perlindungan konsumen, harga informasi harus dicantumkan, ya kan? Di label harus tepat. Kalau itu produk makanan, sampai gula, garam, lemaknya juga harus dicantumkan supaya orang tahu ya, komposisinya. Sampai halal tidaknya, apalagi di sini harus ditekankan lagi. Betul. Ada undang-undang produk halal, ya kan? Yang di tingkat nasional, yang saya kira sudah ada konunnya kalau nggak salah itu. Nah, ini ditekankan lagi pelaksanaannya. Jadi undang-undang nasional kita ini sudah semakin syariah nasional ya. Nah, didorong lagi. Iya. Nah, kemarin kami juga datang ke Universitas Syahkuala, Fakultas Hukum. Saya dorong mereka, saya memberikan kuliah umum saya dorong mereka. Syahkuala ini harusnya menjadi think tank mendukung
peran ulama di negeri Nanggro ini menghasilkan produk-produk hukum yang makin syar'i, ya kan, yang bisa menjadi benchmark nasional. Nasional sudah makin syariah, apalagi di negeri Nanggro kita ini. Dan saya kira peran cendekiawan terutama di Syah Kuala harus menjadi satu think tank yang kuat untuk mendorong teman-teman di legislatif. Peran ulama juga, ulama kita lebih ke kitab, ya kan, tapi sementara perkembangan zaman ini kan luar biasa. Memang kami sangat mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Nur Yakin. Artinya Pak, mungkin kami hanya membaca ada badan di Aceh dan di nasional yang menyangkut dengan perlindungan konsumen. Ini kan cukup menarik. Artinya selama ini walaupun sudah ada pelembagaan produk penjaga konsumen ini tidak tahu mengadu di mana dia. Ya, betul. Ini yang soal kita hadapi. Memang kita di Aceh memang semua nanti mengarahkan ini adalah ke syariah. Misalnya dulu kita Bank Aceh, bank konvensional menjadi bank syariah. Dan ada produk-produk sebenarnya apa yang disampaikan tadi Pak Nurul, semua label makanan itu ada ditaruh nama halal atau tidak halal. Yang kedua kompensasinya, walaupun di sini ada POM, banyak hal yang belum memenuhi misalkan dengan kaitan rumah agama. Jadi kalau lembaga ini bisa berjalan, saya rasa sama-sama dibutuhkan. Ini yang tidak ada di Indonesia, bukan di Aceh saja, di Indonesia. Konsumennya sendiri tidak tahu mau mengadu di mana, hanya mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala yang sering. Jadi bisa contoh, selama ini memang ada lembaga-lembaga yang belum kompeten, tapi dengan lahirnya lembaga ini yang sangat menarik, mungkin rakyat kita yang produk ini bisa tahu ada wadahnya mau lapor mana. Kalau ini bisa jalan, yang punya produk itu sangat yang ada di Aceh Pak, khususnya yang mana di Provinsi Aceh ini sekarang kita punya kanun Pak, kanun nomor 8 tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal. Kanun ini merupakan juga turunan dari kanun nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam, yang dimana di sana ada derivatif untuk membentuk kanun produk halal. Dan kanun ini juga untuk mendukung daripada Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, dan juga Undang-Undang nomor, kalau nggak salah saya, Undang-Undang nomor tentang perlindungan konsumen nomor 8 tahun sudah masuk. Sudah masuk. Ya. Sudah masuk. Jadi saya pikir maaf sekali lagi, sebelum badan ini terbentuk, Aceh sudah satu langkah di depan. Luar biasa. Cuman Saya pantas ini. kalau dari aspek regulasi sepertinya tidak ada persoalan, khususnya perlindungan konsumen dalam hal produk halal, makanan halal. Nah, kota itu. Dalam konteks itu, tapi dalam konteks lain seperti yang disampaikan oleh Pak Selman tadi, misalnya perlindungan konsumen terhadap pelayanan listrik negara, misalnya PDAM misalnya. Ketika ini tidak terpenuhi, sementara kewajiban konsumen itu terpenuhi, tapi pelayanan nggak terpenuhi, kita mau mengadu kemana? Karena lembaga itu belum terbentuk. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Selman tadi, ini perlu didorong dari level pemerintahan lebih tinggi. Oleh pemerintah level lebih tinggi. Memang benar, kemarin itu ada wacana juga di sini untuk merumuskan kanun tentang perlindungan konsumen secara umum, tidak hanya bersifat produk makanan halal. Iya Pak. Tapi dengan adanya pertemuan kita hari ini, ke depan mungkin Bapak dari perwakilan pemerintah pusat bisa menyampaikan ke pimpinan Bapak untuk bisa menyurati Dewan atau Gubernur
untuk menyiapkan regulasi-regulasi untuk memberi proteksi terhadap para konsumen. Sementara mungkin Bapak bisa laporkan juga bahwa Aceh itu sudah selangkah lebih maju. Ada regulasi seperti regulasi nanti minta ya. Kanun nomor 8 tahun 2016 itu. Dan saya sudah memfasilitasi bapak-bapak ini untuk melakukan sosialisasi ke beberapa kabupaten kota. Cuma kalau BPKN ini maaf, kami baru tahu ada lembaga itu baru sekarang, Pak. Kalau memang di kabupaten atau di provinsi itu belum terbentuk, saya pikir ini mungkin miss-nya ada di kurangnya sosialisasi mungkin. Ataupun lembaga baru ataupun karena dari kau di provinsi belum ada kata apa? Belum. Ya, Belum. memang belum. Belum. Tapi sebenarnya bisa dibentuk karena di undang-undangnya menyebutkan. mungkin inilah yang dapat Ya. menyampaikan.